Hey Cah, kembali lagi bersama aku Tio di channel Tiosen. Kali ini kita akan membahas tentang Kamen Rider Gabu episode ke-28. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, kita intro dulu. Let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes home. If I quit this season, I still be the greatest. Arek-arek pernah gak sih ngerasa down banget? Kayak dunia runtuh dan gak ada harapan. Nah, di episode kali ini Kamen Rider Gabu benar-benar ngegambarin perasaan itu dengan keren banget nih. Episode 28 bukan cuma soal pertarungan Rider lawan ilmuwan gila, tapi juga tentang kehilangan, dukungan dari sahabat, dan gimana bangkit dari keterpurukan. Jadi siap-siap aja buat perjalanan emosional yang bakal bikin arek-arek ngerasa lebih relate sama perjuangan Bang Yanto Karakida. Mari kita bahas lebih lanjut. Di episode ini, Bang Yanto Karakida lagi ngalamin masa-masa terberat dalam hidupnya setelah kehilangan mentornya yaitu Shoji. Dia tenggelam dalam rasa bersalah dan mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Untungnya dia punya Soma, sahabat setia yang selalu ada buat ngasih dukungan dia. Salah satu bentuk dukungannya adalah Choco Frappe di episode kali ini. Tapi jangan salah ya, ini bukan sembarang minuman rek. Nanti kita bahas lebih lanjut. Sementara itu, di sisi lain, ilmuwan gila yaitu Kensuzuga gak berhenti dengan eksperimennya buat menciptakan makhluk terkuatnya. Konfrontasi antara Bang Yanto dan juga Kensuzuga pun gak terhindarkan. Dengan tekad baru dan dukungan dari Soma, Bang Yanto akhirnya bisa mengakses bentuk baru yang keren abis nih, yaitu Kamen Rider Valen Frappe Custom. Oke, balik lagi ke Choco Frappe ya. Kalau arek-arek pikir ini cuma minuman biasa, kalian salah besar. Dalam budaya Jepang, makanan atau minuman manis sering jadi simbol dukungan dari emosional. Jadi ketika Soma beliin Bang Yanto Choco Frappe, itu bukan sekedar ngajakin nongkrong, tapi bentuk kepedulian yang dalam banget. Bisa dibilang ini adalah bahan bakar buat Bang Yanto supaya bisa bangkit lagi dan ngadepin Kensuzuga. Manisnya Choco Frappe ini melambangkan betapa berharganya persahabatan mereka. Siapa sangka di akhir episode ini Kensuzuga malah nyanyiin Kulabi sambil mengenang bayinya. Scene ini bisa dibilang plot twist yang cukup dalam. Dari yang awalnya kita lihat sebagai ilmuwan gila tanpa hati, tiba-tiba ada sisi manusiawinya yang bikin kita bertanya-tanya. Sebenarnya apa sih motif dia melakukan semua ini? Mungkin aja ada latar belakang yang tragis yang bikin dia jadi seperti sekarang. Jadi siapa tahu ke depannya ada cerita lebih dalam soal masa lalu Kensuzuga. Salah satu momen yang mungkin banyak penonton gak sadar adalah ketika Lakiya menghancurkan laboratoriumnya klonnya Soma ya. Ini bukan cuma aksi keren buat nampilin efek spesial, tapi juga punya makna dalam. Eksperimen Kensuzuga bukan cuma berbahaya buat 1-2 orang aja, tapi bisa jadi ancaman buat dunia. Dengan menghancurkan lab itu, Lakiya seolah-olah menyuarakan bahwa eksperimen tidak etis seperti ini gak bisa dibiarkan. Plus ini juga bikin kita bertanya-tanya, kalau ada klon kita yang diciptakan secara paksa, apakah kita tetap menjadi diri sendiri? Ini dia momen yang ditunggu-tunggu. Bang Yanto akhirnya mendapatkan form baru nih, yaitu Kamen Rider Valen Frappe Custom. Tapi yang bikin menarik, kekuatan ini bukan datang dari kemarahan atau balas dendam, melainkan dari hubungan emosional yang tulus. Ini menandakan pertumbuhan Bang Yanto sebagai karakter. Dia nggak lagi terjebak dalam rasa bersalahnya, tapi belajar bahwa kekuatan sejati datang dari persahabatan dan kepercayaan pada diri sendiri.
Ya, itu adalah detail kecil yang mungkin kalian belum sadar atau kalian belum tahu ya. Kita langsung saja ke poin-poin penting dalam episode kali ini. Mari kita bahas. 出会えたんだから変身 Episode ini benar-benar menggali sisi emosional dari Banyanto. Kita bisa lihat gimana dia tenggelam dalam rasa bersalah setelah kehilangan mentornya atau gurunya, yaitu Shoji. Ini bikin kita sadar bahwa bahkan seorang Kamen Rider pun bisa merasa rapuh dan kehilangan arah. Tapi yang bikin keren adalah gimana Banyanto akhirnya bangkit lagi. 出会えたんだから変身 Ya, Soma adalah MVP di episode ini. Kok bisa bang? Ya karena dia nggak memaksa Banyanto buat cepet move on, tapi justru ngasih dukungan dengan caranya sendiri. Dari sekedar nemenin sampai beliin Chocofrip. Ini nunjukin bahwa terkadang hal kecil bisa berarti besar buat orang yang sedang berjuang dengan emosinya. 出会えたんだから変身 Pertarungan Banyanto melawan Kenshisuga ini lebih dari sekedar duel rider lawan ilmuwan gila. Ini adalah pertarungan ideologi. Kenshisuga percaya bahwa kekuatan sejati harus diciptakan lewat eksperimen dan pengorbanan. Sedangkan Banyanto tetap berpegang teguh pada nilai kemanusiaan. Momen ini jadi titik klimaks yang gak cuma keren secara visual, tapi juga secara makna nih. 出会えたんだから変身 Debut dari Kamen Rider Frip Custom jadi bukti nyata bahwa Banyanto bukan cuma bertumbuh sebagai pejuang, tapi juga sebagai pribadi. Dia belajar bahwa kekuatan bukan cuma soal fisik, tapi juga tentang hati yang kuat dan hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Ini jadi salah satu momen paling satisfying di episode ini. 出会えたんだから変身 Episode 28 dari Kamen Rider Gabu ini benar-benar punya paket lengkap, yaitu aksi seru, drama emosional, sampai pertumbuhan karakter yang bikin kita makin excited sama Banyanto. Simbolisme Chocofrip juga jadi elemen unik yang ngasih pesan bahwa dukungan kecil dari teman bisa berdampak besar dalam hidup seseorang. Dengan menghadirkan pertarungan yang gak cuma soal kekuatan tapi juga soal nilai kemanusiaan, episode ini membuktikan bahwa Kamen Rider Gabu lebih dari sekedar series tokusatsu biasa. Jadi buat kalian yang belum nonton, buruan tonton dan rasain sendiri serunya. Siapa tahu kalian juga menemukan titik terang dari keterpurukan kalian ya, setelah menonton episode ini. Guys, gitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan share video ini. Follow Gaku yang ada di sini. Jangan lupa senyum hari ini. Wassalamualaikum and dah.